Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi ayah bunda. Nah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi tema 3, subtema 3 untuk pembelajaran hari keempat, 5, dan 6. Nah, anak-anak tetap semangat ya. Semoga kesehatan dan keselamatan menyertai ayah, bunda, dan anak-anak semuanya. Sebelumnya, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang menulis cerita tentang budaya gotong royong. Nah, anak-anak, salah satu budaya Indonesia adalah bergotong royong. Gotong royong itu adalah suatu pekerjaan yang dilakukan bersama-sama agar lebih ringan. Nah, gotong royong juga dapat dilakukan di sekolah. Sekarang coba bacalah teks dalam buku Bupenamu di halaman 57 ya. Nah, kemudian kita akan belajar menjaga kerukunan. Saling menghormati antar pemeluk agama dapat menciptakan kerukunan. Karena di Indonesia itu ada beberapa agama, maka kita harus saling menghormati. Kerukunan agama dapat kita terapkan di sekolah. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini ada sebuah gambar. Mereka sedang belajar bersama. Belajar bersama tidak pilih-pilih teman. Mereka saling menghormati walaupun mungkin ada yang berbeda agama. Nah, contohnya yaitu bermain bersama tanpa membeda-bedakan. Yang kedua, tidak mengganggu ketika teman sedang beribadah. Karena setiap orang mempunyai hak untuk beribadah. Sikap menghargai keberagaman agama di sekolah. Anak-anak, di Indonesia ada beberapa macam agama. Ada Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, misalkan kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian harus saling menghormati. Nah, kalian harus tetap bermain walaupun berbeda agama, tidak boleh pilih-pilih. Kalau di SD Al-Azhar, di sekolah kita, kan semuanya beragama Islam. Tetapi, misalkan kalian mempunyai teman yang berbeda agama, kalian harus menghormati dan menghargai. Nah, di sini ada contoh. Mereka bermain tanpa membeda-bedakan. Nah, kemudian yang kedua, contohnya yaitu menghormati guru. Walaupun mungkin bu guru agamanya tidak sama dengan kita. Bagaimana denganmu? Sudahkah kamu menghargai teman-temanmu yang berbeda agama di sekolah? Kalau di sekolah kan agamanya sama, di SD Al-Azhar, Islam semuanya. Tetapi kalian harus tetap menghormati ya. Nah, misalkan teman kalian ada yang berbeda agama, kalian juga harus menghormati, menyayangi, dan menghargai. Tidak boleh pilih-pilih teman yang berbeda
agama. Nah, anak-anak, kemudian kita akan melanjutkan materi mengurutkan gambar berdasarkan cerita. Banyak kosakata yang berkaitan dengan keberagaman agama. Setelah mengetahui kosakata tersebut, kamu dapat menulis cerita. Kamu juga bisa menulis cerita berdasarkan urutan gambar. Nah, contohnya seperti ini, Nak. Jika gambar-gambar belum tersusun urut, amati gambar dengan teliti. Buatlah kalimat sesuai gambar. Susunlah gambar hingga terbentuk sebuah cerita. Nah, di sini bisa diceritakan. Ada dua anak yang sedang membawa buku. Yang satunya yang berambut lurus, bukunya jatuh. Kemudian teman yang satunya yang berambut ikal membantu teman. Nah, kemudian mereka membawa bersama-sama. Mereka rukun dan saling membantu. Menggunakan kosakata tentang lingkungan sosial dan geografis. Lingkungan sosial berkaitan dengan kepedulian terhadap orang lain. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan sosial, misalnya membantu, menjenguk, dan menolong. Kata-kata yang berkaitan dengan lingkungan geografis, misalnya denah, lokasi, tempat, dan rute. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana rute yang ditempuh Bu Guru dan anak-anak menuju rumah sakit? Nah, SD Tunas berada di kanan bawah. Di sini adalah posisi Bu Guru dan anak-anak. Mereka akan menuju ke rumah sakit atau puskesmas. Berarti mereka harus jalan dulu, melewati Jalan Rinjani. Kemudian, kalau sudah melewati Jalan Rinjani, di situ ada pertigaan. Mereka mengambil arah ke kiri, ke Jalan Merapi. Nah, di Jalan Merapi, disitulah ada puskesmas atau rumah sakit. Kebetulan, rumah sakit itu juga berada di depan Jalan Semeru. Jadi, rumah sakit itu berada di Jalan Rinjani dan Jalan Semeru. Tetapi, rumah sakit itu juga berada di depan Jalan Merapi. Begitu ya, Nak ya? Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar menghitung kesetaraan nilai uang. Kelompok uang yang bernilai sama dapat ditukarkan. Kelompok uang yang nilainya sama disebut setara. Perhatikan contoh berikut. Nah, di sini ada uang kertas 1.000 dan uang logam 2, 500. Berarti 1.000 ditambah 500 itu adalah 2.000. Ya, benar sekali. Nah, 2.000 itu dapat ditukar dengan 200-an, uang logam 200-an berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi, uang 2.000 itu 2.000 yang terdiri dari 1.000, 500
500 kan jumlahnya 2000. Dapat ditukar dengan 2000, tetapi uang logam 200-an yang berjumlah 10. Begitu ya nak ya. Nah, sekarang berapa banyak uang logam 200 yang dapat ditukar dengan sejumlah uang berikut? Nah, di sini ada uang 2000 ditambah 2000 berarti kan 4000. Kalau 4000 itu ditukar dengan 200 logam berarti mendapatkan berapa? Di slide sebelumnya, kalau 2000 itu 200-nya ada 10. Berarti kalau 4000 kan kelipatan 2-nya. Berarti 10 ditambah 10 adalah 20. Berarti uang 4000 jika ditukar dengan 200-an akan mendapatkan 20. Nanti coba anak-anak di rumah mencari uang 200-an yang berjumlah 20 ya. Kemudian kalian hitung. Nah, pasti akan mendapatkan Rp4.000. Kemudian kita akan belajar menghitung nilai sekelompok pecahan uang. Uang digunakan pada kegiatan jual beli. Ketika membayar, kalian harus bisa membandingkan harga dan nilai uangmu. Cara membandingkan harga barang dan nilai uang sama dengan cara membandingkan bilangan. Nah, anak-anak, coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Nah, ini adalah contoh cara membandingkan harga, ya. Di sini ada gambar susu segar. Yuk, coba kita perhatikan satu persatu. Ada susu segar. Susu itu harganya berapa, Nak? Iya, 3.500. Kemudian, gambar yang kedua. Ada donat. Donatnya harganya berapa? Iya, 1.500. Kemudian gambar yang ketiga. Di situ ada apa, Nak? Ada gambar pastel. Nah, kemudian pastel ini harganya berapa? 1.000, iya. Nah, yang terakhir nih, pasti anak-anak suka semuanya. Ada es krim. Es krimnya harganya berapa, Nak? 2.000, iya benar sekali. Nah, coba kita perhatikan lagi. Susu harganya 3.500. Donat harganya 1.500. Pastel harganya 1.000. Es krim harganya 2.000. Di antara gambar itu, keempat gambar itu, yang paling mahal mana, Nak? Yang paling mahal? Iya, benar sekali. Yang paling mahal yaitu susu segar. Karena harganya 3.500. Kemudian yang paling murah apa? Iya, benar sekali. Yang paling murah pastel. Karena harganya 1.000. Nah, kemudian jika es krim dan donat, lebih mahal mana? Iya, lebih mahal es krim. Karena es krim harganya 2.000. Sedangkan donat harganya 1.500. Nah, itu ya, Nak ya, perbandingannya. Nah, anak-anak, kita akan melanjutkan materi yaitu membuat gambar imajinatif. Anak-anak pasti sering menggambar imajinatif.
Gambar imajinatif adalah gambar apa yang kita khayalkan. Nah, di materi sebelumnya, baik minggu kemarin, minggu ini, juga sudah dibahas tentang gambar imajinatif. Nah, menggambar imajinatif dilakukan dengan membuat gambar yang bersifat khayalan. Kamu dapat menghayalkan suatu benda atau kegiatan untuk kamu gambar. Contoh, misalkan kalian sedang menghayalkan pergi ke pantai. Berarti gambar kalian ada lautnya, ada pasirnya, ada airnya, ada misalkan boleh ditambahi pohon kelapanya, ada orang-orang yang sedang bermain, ada yang berenang. Nah, jadi gambar imajinatif adalah gambar sesuai apa yang dihayalkan. Tidak hanya di pantai, boleh saja misalkan kalian sedang berhayal bermain di lapangan, sedang bermain sepak bola. Boleh kalian menuangkan ke dalam gambar itu. Nah, jadi gambar imajinatif itu hasilnya akan berbeda-beda. Setelah menggambar, kalian bisa mewarnai dengan bagus dan rapi ya nak ya. Nah anak-anak, coba kalian perhatikan langkah-langkah menggambar imajinatif. Nah, yang pertama, sebelum menggambar imajinatif, buatlah sketsanya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, tebalkan garis-garis pada sketsamu. Kemudian yang ketiga, setelah gambarmu selesai, kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Jadi begitu ya nak ya. Misalkan kalian mau menggambar imajinatif, yang pertama membuat sketsa dulu. Setelah itu menebalkan garis-garis dan yang terakhir kamu dapat mewarnainya dengan alat mewarnai. Pasti gambarnya akan bagus sekali. Nah, seperti ini nak contohnya. Di sini ada gambar di sebuah hutan, ada harimau 2, ada kelinci, dan ada tupai. Suasana di hutan itu sangat sejuk. Mereka sedang berkumpul bersama. Itu adalah gambar imajinatif. Contohnya seperti itu. Nah, anak-anak, materinya sudah selesai untuk minggu ini. Tugas untuk kalian yaitu mengerjakan tema 3, subtema 3 di akhir materi. Jawaban tidak perlu difotokan ya. Nah, jadi tugas kalian yaitu mengerjakan tema 3, subtema 3 di akhir materi Bu Pena ini. Terima kasih anak-anak hebat, solih dan solihah semuanya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi anak-anak. Dadah.